di Indonesia ini pencitraan politik tidak mengenal musibah. Pencitraan jauh lebih penting ketimbang substansi. Bencana Sumatera ini lebih dari sekedar bencana alam. Saya menyebutnya bencananya sebagai bencana nurani negara. Kapan seruan di antara para kombatan GAM ini bisa bermakna ada nada-nada untuk disintegrasi? Pengalaman separatisme di mana ingin membangun satu entitas politik baru di luar Indonesia, itu sebenarnya di luar imajinasi yang berkembang dalam pengalaman historis Indonesia. Apa yang sekarang terjadi di Papua atau di Aceh terjadi di Aceh, itu akumulasi panjang dari soal kekecewaan dan hilangnya sandaran untuk percaya. Saya selalu ingin mengingatkan seperti apa kata Gandhi ya, Mahatma Gandhi mengatakan bahwa ukuran tentang suatu negara itu punya marwah atau tidak marwah dilihat dari bagaimana perlakuannya terhadap mereka yang paling rentan. Jadi satu negara yang lebih memperhatikan prestise ketimbang nasib kemanusiaan, itu sebenarnya sudah kehilangan martabat kemanusiaan, martabatnya. Anda boleh tidak suka ya dengan Orde Baru, tapi coba lihat statistik. Di ujung Orde Baru, jumlah izin tambang itu sekitar 500-an. Nah, Indonesia sekarang ini kurang lebih sekitar 15 ribuan izin tambang. Dan tahu nggak kapan itu terjadi proses elevasi? Meroketnya 2004 ketika pemilihan presiden langsung. Ada jenis penjajahan baru namanya itu tempus nullius. Kalau tempus nullius itu istilahnya seolah-olah ruang masa depan tuh ruang yang kosong tidak ada isinya gitu. Sehingga seolah-olah nihil masa depan itu tidak ada orang, sehingga sekarang kita bebas seluruh sumber daya dan alam yang ada itu hanya untuk generasi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilo, sebuah bangsa runtuh tidak karena dia tidak memiliki sumber daya. Lebih sering sebuah bangsa runtuh karena dia tidak memiliki narasi bersama yang kuat, yang bisa mencegah iri, yang merekatkan kohesivitas di antara mereka. Saat ini, Indonesia berada barangkali pada titik nadir, titik paling tragis, di mana jika Anda datang ke tengah-tengah publik, kekecewaan, kecemburuan sosial tampaknya tengah berada pada puncak-puncaknya. Untuk membedah itu semua, kali ini Madilo mengundang salah seorang yang sangat fakih untuk bicara soal ini, untuk bicara kebangsaan, untuk bicara tentang kohesivitas yang harus kita jaga dan terus kita pupuk, dan terutama tentang Pancasila. Selamat datang di Madilo, Kang Yudi Latif. Ya, selamat datang, hatur nuhun. Hatur pisan ini adalah kakak seperguruan saya, Suheng, karena beliau sama-sama dari Unpad, meskipun berbeda fakultas kan, Profesor Yudi Latif PSD. Baru-baru ini kita mendengar satu semacam commander call lah dari Gubernur Aceh yang dulu adalah Panglima GAM, Muzakir Manaf atau Mu'alim. Beliau bicara tentang jangan membelot, jangan berkhianat, dan lain sebagainya. Dari kacamata profesor nih, kapan seruan yang bernada mengkohesi di antara mereka, di antara para kombatan GAM ini, bisa bermakna untuk mendisiplinkan mereka dalam damai? Dan kapan seruan itu ada nada-nada untuk katakan disintegrasi? Ya, pertama saya tidak terlalu punya kefasihan untuk bisa menafsir ya. Konteks pernyataan berikut itu beliau ini apakah dalam konteks konsolidasi internal, karena ada masalah di Aceh sendiri yang menyangkut bencana dan lain-lain, sehingga memerlukan satu kohesi ke dalam, atau ucapan ini bisa juga kita tafsirkan sebagai respon atas barangkali kekhawatiran atau kekecewaan terhadap bagaimana cara Jakarta merespon bencana di lokal itu yang dianggap mungkin tidak terlalu firm, mungkin juga kurang seperti yang diharapkan dibandingkan dengan kebutuhan real yang terjadi di lapangan. Jadi, tapi apapun arahnya kemana, itu kan satu undangan bagi bagaimana cara membangun satu
simpul kepercayaan itu menjadi penting. Karena apa? Saya kira barang yang paling langka di Republik Indonesia hari ini kan sebenarnya soal rasa percaya ini. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat Aceh, sebenarnya kan Aceh itu punya saham besar pada Republik ini. Betul. Ya, sehingga sebenarnya apapun pasti sesuatu di mana Aceh sudah mengambil peran terhadap kemerdekaan dan lain-lain, pasti juga mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk mempertahankan ini. Tapi manakala kemudian usaha-usaha itu seperti bertepuk sebelah tangan, karena mendapati satu kenyataan tidak ada simpul ucapan, tindakan, atau kebijakan yang bisa dipercaya, maka kecintaan itu bisa berubah menjadi kecewaan yang sangat mendalam. Nah, jadi saya kira, dan ini kan pengalaman baru dalam sejarah Republik. Kita itu sebenarnya untuk masa yang panjang tidak punya pengalaman separatisme. Tidak punya pengalaman separatisme. Misalnya PRRI Permesta, itu masih namanya itu kan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia. Tetap dalam konteks Indonesia. DITI pun Darul Islam Indonesia masih. Jadi mereka tidak ingin mengubah negara ini, tapi mereka ingin secara revolusioner mengubah ideologi, mengubah haluan dari bangsa ini. Nah, jadi pengalaman separatisme di mana ingin membangun satu entitas politik baru di luar Indonesia, itu sebenarnya di luar imajinasi yang berkembang dalam pengalaman historis Indonesia. Nah, tapi kalau kita lihat kenapa tendensi separatisme, baik mungkin apa yang sekarang terjadi di Papua atau terjadi di Aceh, itu akumulasi panjang dari soal kekecewaan dan hilangnya sandaran untuk percaya gitu. Jadi berulang kali janji atau mungkin apapun ternyata tidak dipenuhi, dan ini menimbulkan sebenarnya katanya kan antara cinta dan benci itu terhubung di dalam satu biokimia yang sama. Jadi misalnya kalau saya naksir perempuan, kalau perempuan itu menolak, saya jadi benci dia karena mencintainya gitu. Jadi kita melihat ini dalam begitu. Sebenarnya masih merasa cinta pada tanah air ini, tapi akibat kecewaan yang mendalam dan terus-menerus, sehingga tidak juga dapat rasa percaya bahwa sungguh-sungguh menjadi bagian Indonesia itu percaya akan lebih baik. Nah, orang mulai berpikir barangkali ada rancangan lain untuk menggagas masa depannya. Saya kira harus dilihat itu. Jadi ini call pada bagaimana baik itu di sesama mantan kombatan itu sendiri, tapi juga kalau itu dianggap sebagai kesiagaan untuk menghadapi kebijakan Jakarta, tapi esensinya adalah bagaimana memelihara trust di dalam internal GAM itu sendiri, mantan kombatan Trump, karena ini juga mungkin bisa jadi mulai terjadinya fragmentasi atau kepentingan politik yang berbeda, pragmatisme berbeda, bisa mengoyak rasa trust sesama mereka, tapi bisa juga itu diarahkan dalam relasi antara Aceh dengan Jakarta. Tapi intinya semua adalah ini satu pertanyaan besar tentang rapuhnya rasa percaya. Prof tadi bicara soal rasa percaya, soal trust, dan tadi Prof mengatakan itu adalah barang langka di Republik ini. Seberapa langka? Dan apa yang membuat kelangkaan itu terjadi? Begitu langka. Jadi misalnya gini, kalau kita diterpa oleh musim kemarau yang sangat panjang, kita begitu menanti hujan itu turun. Gitu. Nah, disitulah kemudian rasa percaya juga, kita sudah melewati musim kemarau, kepercayaan yang sangat panjang, dan orang menanti ada sesuatu hujan yang turun. Dan disinilah delikatnya soal trust ini. Memang dia sesuatu yang susah gampang. Susah menciptakannya, tapi juga gampang dalam arti begitu ada tanda-tanda seseorang yang dari gesturnya, bahasa politiknya, kebijakannya menunjukkan gestur ke arah apa yang diharapkan oleh publik, maka segera saja masyarakat yang tadinya dilanda rasa tidak percaya itu dengan seketika bisa percaya. Contoh kasusnya dalam kasus Menteri Keuangan sekarang, namanya Purbaya. Di mana Purbaya ada itu publik itu seketika mengeluh-elukan beliau. Padahal sebenarnya belum proven juga. Betul. Seluruh janji-janji dia itu belum terbukti juga. Tapi bahkan sebelum terbukti, karena ada hint, tanda-tanda bahwa dia ada mengalami satu namanya radical departure dari kebijakan sebelumnya dan lain-lain. Karena kelangkaan itu orang merasa barangkali orang ini yang bisa dipercaya.
Dan tadi sekali hujan turun, rumput-rumput kering itu bisa tumbuh kembali. Jadi trust itu memang sulit dijaganya, dipeliharanya, tapi juga tidak sulit kalau kita punya keseriusan, kesungguhan. Jadi publik itu juga cukup memiliki semacam kesabaran untuk menunggu. Yang penting ada ketulusan di dalam ucapan, konsistensi gitu ya. Bahwa hasilnya itu soal lain, banyak pemaafan publik itu. Yang penting orang tuh, pejabat itu harus punya ketulusan dulu. Bahwa dia itu mengambil policy, mengambil tindakan, itu sungguh-sungguh ada kaitan keterpautan emosional dengan apa yang diperlukan oleh akar rumput yang kering itu. Gitu. Prof, dalam penantian dan kekecewaan sekian lama, Aceh kan kita tahu ya, sekian lama DOM, kemudian terjadi rekonsiliasi melalui perjanjian Helsinki dan lain sebagainya. Tiba-tiba kemarin sebulan yang lalu ada ada banjir bandang yang membuat mereka porak-poranda. Mereka juga menunggu yang namanya bantuan atau sikap yang membantu dari Jakarta. Apakah ketika Jakarta tidak juga memberikan sikap yang positif dalam bentuk pemberian status bencana nasional, ini juga turut membuat kepercayaan itu makin terabrasi? Oke, pertanyaan kepercayaan itu tidak tumbuh seketika. Oke. Kepercayaan itu juga ada kaitannya dengan historical memories, dengan kenangan-kenangan sejarah. Itu sebabnya menjadi pejabat publik, menjadi pejabat negara itu di dalam ucapan, tindakan, kebijakannya itu harus menimbang, ya. Kalau mau mengambil kebijakan terhadap satu wilayah tertentu, komunitas tertentu, itu historical trajectories itu menjadi penting. Karena begitu kita menyentuh aspek-aspek yang mengingatkan kembali luka-luka sejarah, itu akan sulit sekali kita menerima konsesi atau konsensus di antara Jakarta dan daerah itu. Contohnya dalam kasus Aceh misalnya, jauh sebelum bencana ini, kan sebelumnya terjadi waktu ada beberapa wilayah Aceh itu yang kemudian dimasukkan ke dalam 4 pulau itu. 4 pulau dimasukkan ke Sumatera Utara. Kan ini menunjukkan bahwa insensitivitas dari pemerintahan pusat terhadap historical memories yang berkembang di Aceh. Karena dulu juga awalnya kenapa terjadi ketegangan antara Aceh dan Jakarta, itu karena di masa lalu pernah di mana Aceh yang waktu awal kemerdekaan dengan saham yang begitu besar ingin otonom sebagai satu entitas politik, tiba-tiba kan kemudian digabungkan ke Sumatera Utara karena alasan namanya gerrymandering untuk kepentingan politik lah, raihan suara dan lain-lain. Nah, itu waktu itu mungkin untuk kepentingan pendek kekuasaan, kepentingan mendulang suara dan lain-lain. Tapi resiko dan ongkos yang ditimbulkan oleh kebijakan itu kan itu melahirkan luka sejarah yang luar biasa, karena dianggap kebijakan itu juga soal marwah dong. Iya, betul. Soal marwah, soal juga tadi trust, bagaimana negosiasi antara Bung Karno dengan Aceh, negosiasi itu kan sesuatu yang harus dijaga. Nah, dan ini namanya perjanjian di dalam agama, terutama agama Islam, itu mengikat. Bahkan mengikat di bawah Tuhan itu. Makanya selain hukum-hukum tertulis, kayak Mitsakon Golizo gitu. Iya, selain hukum tertulis, itu konsensus, perjanjian itu harus betul-betul diperhatikan. Begitu, karena ini kenapa harus dijaga? Karena ini sumber trust. Iya, betul. Ini semen daripada kohesi sosial. Ini semen di mana kita bisa membangun rasa percaya. Betul. Kalau perjanjian itu dikhianati, tidak ada lagi semen yang mengikat kita bisa saling percaya. Dan itulah sebenarnya etika. Etika itu adalah kemampuan kita untuk konsisten dengan konsensus-konsensus yang disepakati, dan itu mengikat semua pihak, dan itu pengikatan itu bahkan kemudian mengikat dalam hubungan relasi kita dengan yang Tuhan, yang ilahi itu. Nah, ketika ini perjanjian ini dikhianati, itu akan menimbulkan satu distrust yang berkepanjangan. Nah, ini mestinya kan pengalaman ini harus jadi warna belajar bagi para pemimpin publik. Ketika kemudian kemarin kasus bagaimana 4 pulau itu tiba-tiba dipindahkan ke Sumatera Utara, lepas dari segala perdebatan yang terjadi, tapi
itu menunjukkan ada ketidakhati-hatian, kecerobohan yang kemudian mengganggu kemudian semacam sebenarnya proses-proses rekonsiliasi yang sudah diusahakan sejak Helsinki dan lain-lain. Dan sekarang, nah di dalam kasus bencana ini, sekali lagi kita juga tidak punya cukup empati, tidak cukup punya tadi bagaimana kita memelihara goodwill policies untuk memenangkan hati Aceh di dalam satu bencana seperti ini. Jadi misalnya, kenapa Jakarta meski terus bertahan bahwa bencana ini tidak boleh dideklar sebagai bencana nasional. Gitu. Padahal dengan segala kerumitan, kesulitan yang terjadi di lapangan, bahkan katanya tingkat delicacy bencana sekarang ini jauh lebih rumit ketimbang tsunami. Ya? Karena kan ekosistem yang rusak, infrastruktur terputus, ya, kekurangan alat-alat berat, mayat masih di mana-mana, dan kerusakan ekosistem yang begitu masif itu jauh memerlukan proses pemulihannya sangat lama, dan itu tidak bisa, beban ini tidak bisa ditanggung oleh Pemda. Ya, dan Jakarta lebih tetap bertahan atas nama kemandirian nasional, kedaulatan nasional, tapi mungkin juga saya curiga dalam rangka menjaga citra baik, nama baik Indonesia di panggung global yang sedang terus dipoles, diperjuangkan dalam berbagai kunjungan presiden ke berbagai negara, itu mungkin seperti membuka aib gitu kalau itu dibuka bagi dunia internasional. Tapi saya selalu ingin mengingatkan seperti apa kata Gandhi, ya, Mahatma Gandhi mengatakan bahwa ukuran tentang suatu negara itu punya marwah atau tidak marwah dilihat dari bagaimana perlakuannya terhadap mereka yang paling rentan. Jadi satu negara yang lebih memperhatikan prestise ketimbang nasib kemanusiaan, itu sebenarnya sudah kehilangan martabat kemanusiaan, martabatnya. Kalau misalnya apa yang diutarakan Gandhi itu katakan saja sejalan dengan apa yang terjadi di Aceh, apakah kita punya harapan tentang bangsa ini pada sisi kemanusiaan untuk waktu yang akan datang? Iya, jadi karena kan sudah mendudukan kemanusiaan jauh di bawah prestise tadi. Iya, makanya saya melihat bencana Sumatera ini lebih dari sekedar bencana alam. Saya menyebutnya bencananya sebagai bencana nurani negara. Bencana nurani negara. Nurani itu perpaduan, kalau bahasa Inggrisnya conscience, jadi paduan antara nalar dan moral. Nalar bernegara kacau, moral bernegara kacau. Bagaimana cara kita melihat kacaunya dua nalar dan moral negara itu? Sejak awal saja begitu ada kabar terekspos tentang bencana di Sumatera, kan ada seorang pejabat mengatakan, bencana Sumatera itu cuma ramai di medsos saja. Ini betul-betul pernyataan yang tidak pantas bagi suatu pejabat negara, karena itu menimbulkan soal bencana ini, soal kemanusiaan ini, jangan ditakar dari soal kuantitas atau besarannya gitu. Dan empati itu tidak harus menunggu ukuran. Pejabat itu pertama kasih empati dulu. Tidak memerlukan ukuran empati itu. Sikap pejabat itu pertama-tama apapun skala bencana itu, yang pertama ditonjolkan adalah empati. Ya. Tapi kalau belum apa-apa lalu kemudian ketika bencana sudah terjadi, lalu seolah-olah dikecilkan, ya, nasib kemanusiaan itu atas nama ukuran, itu berarti manusia diukur statistikal atas dasar jumlah, betul. Dan ini kan sebenarnya kayak Stalin juga kan? Iya, kayak Stalin prinsip. Jadi itu udah kegagalan nalar dan kegagalan moral yang sangat jelas. Kita juga bertubi-tubi contoh-contoh betapa ini bukan hanya bencana alam tapi bencana nurani itu. Beberapa pejabat datang ke sana dengan gestur, mimik ala superhero gitu ya. Ada juga yang pakai pakaian seperti memasuki medan tempur. Seolah-olah bagi kayak panggung ya. Iya, seolah-olah di Indonesia ini pencitraan politik tidak mengenal musibah. Iya. Dan kadang-kadang pencitraan jauh lebih penting ketimbang substansi gitu. Mestinya kan kalau kita punya sedikit sensitivitas, tidak dalam posisinya ketika bencana melanda itu dijadikan arena untuk ajang pencitraan. Bahkan kita tahu kata Muzakir Manaf kan, bahkan ada bantuan kemanusiaan yang hilang. Sekian puluh ton bantuan itu tiba-tiba lenyap. Itu bahkan di sela-sela
bencana yang melanda, masih ada elemen-elemen tertentu yang mengambil kesempatan ini untuk korupsi. Nah, belum lagi kita lihat bagaimana juga sikap Jakarta di dalam situasi kebencanaan yang ini bukan bencana biasa, tapi akibat akumulasi kegagalan tata kelola hutan, bagaimana kemudian penambangan atau deforestasi yang masif dan lain-lain terjadi. Tiba-tiba dalam situasi ini kemudian seorang pejabat mengatakan, oh ya sudah, ini saatnya kita menanam sawit di Papua gitu. Jadi kan kehilangan daya empati. Ini kan kita tahu bahwa apapun, siapapun aktornya, pasti sebenarnya kan bencana Sumatera mungkin tidak fair kalau kita alamatkan tanggung jawabnya sepenuhnya pada pemerintahan ini kan, karena ini kan prosesnya lama. Tapi sikap pemerintahan saat ini di dalam bagaimana mengargumentasikan dan menyikapi bencana, udah jelas apapun alasannya bahwa bencana ini terjadi karena terjadinya konversi dari hutan ke dalam berbagai penggunaan lain, termasuk sawit dan lain-lain. Itu tidak bisa ditolak gitu. Dan sawit sama sekali tidak bisa menggantikan hutan. Kan, itu jelas. Tapi justru seperti mengembangkan sikap defensif ya, karena mungkin argumen sebelumnya dikatakan bahwa sawit tidak masalah atau itu juga sama-sama pohon. Mungkin akibat pernyataan itu sehingga kemudian sekarang mekanisme defensifnya dikatakan ya udah, sekarang kita nanam sawit di Papua. Tapi itu menunjukkan ini istilahnya itu darah masih berceceran, bencana masih ini akibat daripada soal lingkungan ini, akibat bubrahnya hutan dan lain-lain. Kok tega-teganya kita bilang sekarang saatnya menanam sawit di Papua, dan itu secara tidak disadari pasti menurut saya itu sebenarnya pertama tadi insensitif karena tiba-tiba seolah-olah nih sawit akan dialihkan ke tempat baru. Padahal kita tahu dampaknya di Sumatera susah seperti itu. Kedua, dengan sekenanya dikatakan kita akan menanam sawit di Papua, berarti mengabaikan fakta bahwa Papua itu bukan ruang kosong. Papua itu ruang hidup. Seberapa besar orang manusia dengan segala aspirasinya, dengan segala kebutuhannya, ada adat. Nah ini sebenarnya secara diam-diam sebenarnya kita ini masih membawa bablasan mentalitas kolonial tuh. Kalau paradigma kolonialisme lama itu kan beroperasi atas dasar landasan namanya itu terra nullius, yaitu ruang tak bertuan. Jadi seolah-olah misalnya VOC datang ke Banda, seolah-olah Banda itu kosong. Sehingga dia kemudian bantai orang Banda itu lalu digantikan oleh orang dari tempat lain. Atau seperti Inggris melontarkan orang-orangnya di Australia seolah-olah Australia itu kosong. Itu modus penjajahan lama. Dan modus seperti ini di alam pasca kolonial masih terlihat ekspresinya. Kita lihat bagaimana investor datang lalu penduduk seolah-olah geser begitu saja. Seolah-olah ruang itu kosong. Tapi sekarang seperti dalam pernyataan terakhir itu menunjukkan ada jenis penjajahan baru namanya itu tempus nullius. Kalau tempus nullius itu istilahnya seolah-olah ruang masa depan tuh ruang yang kosong tidak ada isinya gitu. Sehingga seolah-olah nihil masa depan itu tidak ada orang, sehingga sekarang kita bebas melakukan deforestasi, menanam apapun, seolah-olah seluruh sumber daya dan alam yang ada itu hanya untuk generasi hari ini. Sama sekali tidak bisa memberi harapan bagi generasi mendatang. Padahal keadilan bukannya yang sifatnya horizontal, bukan terhadap orang yang hidup masa ini, tapi ada namanya keadilan antar generasi. Betul. Nah, makanya Indonesia sekarang dalam intergenerational index-nya, intersolidarity index, intergenerational solidarity index, jadi indeks solidaritas antar generasinya, termasuk yang paling parah itu. Paling parah. 72, ranking ke-72 dari 122 negara. Dibandingkan dengan Vietnam yang ada di ranking 25 misalnya. Gitu. Berarti mereka lebih pemikiran untuk anak cucunya lebih jauh lebih punya daya kemampuan sustainable dan kemudian artinya orang-orang kita jauh lebih serakah dong kalau gitu. Aji mumpung, ini mentalitas aji mumpung itu sesuai juga dengan kita ini kan politiknya juga politik aji mumpung. Yang penting 5 tahun. Dan setelah itu kemudian setelah itu keberlangsungan itu tidak dipertahankan. Itulah yang merusak tatanan kita.
Dan di balik deforestasi ini, kita kan sering, kenapa sih bencana Sumatera ini paling jauh kita melihatnya kan deforestasi. Iya. Tapi sebenarnya ada sesuatu di balik deforestasi ini yang juga berkaitan dengan tata kelola negara ini, yaitu biaya politik yang sangat mahal. Biaya politik yang sangat mahal itu membuat banyak aktor-aktor politik harus menggadaikan, mengkonsensikan hutan, tambang, dan lain-lain. Anda boleh tidak suka ya dengan Orde Baru, tapi coba lihat statistik. Iya. Di ujung Orde Baru, jumlah izin tambang itu sekitar 500-an. Nah, Indonesia sekarang ini kurang lebih sekitar 15 ribuan izin tambang. Dan tahu nggak kapan itu terjadi proses elevasi izin-izin tambang itu? Ketika biaya politik meroket. 2004 berarti mulainya? Meroketnya 2004 ketika pemilihan presiden langsung. Makanya kita lihat statistik sebenarnya deforestasi banyak itu mulai 2000 pemerintahan 2004 itu. Nah, jadi kan harus dibaca bahwa demokrasi yang sebenarnya dibikin padat modal, karena demokrasi tidak harus selalu padat modal. Kalau tata kelolanya benar, kita tuh kan betapa mahalnya kita untuk keropak suaranya diganti terus kan, 5 tahun sekali. India jumlah melek hurufnya buta hurufnya lebih tinggi dari Indonesia, tapi dibikin simpel, dibikin murah. Sistemnya dengan e-voting kan. Kalau e-voting cepat, tidak bisa dimanipulasi gitu kan, dan murah. Asal punya. Kita justru nyari yang mahal agar ada bagian-bagian tertentu yang dinikmati kan ya. Ada perburuan rente di sana, ada juga 40 lipat, ada. Nah, yang membuat ini semua pesta-pesta politik itu harus dibayar oleh kita ini, negara di dalam berapa dekade terakhir itu paling masif dalam tingkat deforestasi hutannya ya. Tapi juga dengan tingkat korupsi merajalela. Dan yang paling memilukan dari tragedi ini, meskipun izin tambang itu luar biasa dikembangkan selama beberapa tahun terakhir, sejak 2004. Tapi kita melihat tragisnya kan, di mana tambang-tambang dibuka, disitulah kantong-kantong kemiskinan itu ada. Iya, betul. Ini kan jauh dari pesan moral pasal 33 tuh. Iya. Bumi, air, dan kekayaan alam harus gunakan seluas-luas bagi kemakmuran rakyat. Tapi yang terjadi, tambang dan hutan yang deforestasi ini bukan kemakmuran rakyat, tapi kemakmuran segelintir orang yang harus dibayar mahal oleh rusaknya ekologis, kemiskinan dan luar biasa. Itu tragedi yang paling memilukan dalam sejarah Indonesia. Karena kita kan mewakili satu tradisi kepemimpinan negara di awal-awal, terutama intelijensia yang sangat humanis, yang sangat penuh integritas, sangat bersahaja. Tiba-tiba kita mendapati satu perilaku elit politik baru yang boros, merusak ekosistem, dan tak punya empati juga kan. Nalar dan nalurinya itu bermasalah. Prof, tadi Profesor mengatakan bahwa ada ada nalar bernegara yang kacau, ada moral bernegara yang kacau, yang saat ini sedang terjadi. Ya, kemudian juga tadi dihadapkan juga dengan tingkat parahnya deforestasi dan lain sebagainya, tingkat kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan yang ada di mana-mana seiring 15.000 izin tadi. Apakah sebetulnya kalau menurut, mungkin ada standar, mungkin ada batas, sebetulnya negara ini sudah layak untuk menjadi negara gagal, dikatakan sebagai negara gagal? Oh, sebenarnya beberapa tahun kan ada namanya failed state index ya, indeks negara gagal. Dan Indonesia itu dalam failed state index di kira-kira berapa tahun yang lalu itu sudah near failed state. Kita sudah diambang negara gagal ya. Dan saya kira kalau ini, bagaimana tandanya kita bisa melihat negara ini diambang kegagalan, yaitu ketika tadi pertama hilangnya seluruh rasa jangkar kepercayaan itu hilang. Kedua, seluruh tatanan-tatanan hukum, tatanan keputusan-keputusan lembaga peradilan sama sekali tidak punya kewibawaan. Lihat aja sekarang MK memutuskan apa, polisi bikin apa? Belum tentu dieksekusi. Padahal katanya MK itu final say kan. Tapi tetap itu tidak ditindaklanjuti kan. Itu menunjukkan sebenarnya ini kita krisis otoritas. Ya, kalau tidak ada kepastian hukum, sebenarnya
jauh lebih beradab itu kan para binatang di rimba raya. Binatang di rimba raya itu masih ada rule. Ya, hukum ini, Pak. Nah, masih ada tatanannya. Oke, tapi kalau manusia tidak lagi punya sandaran untuk membuat percaya, hukum tidak punya enforcement, tidak diikuti, ya masalahnya tinggal soal anarki. Kenapa? Ini sebenarnya bagi saya sangat menyedihkan. Tahun 1860-an itu ada Alfred Russel Wallace, ahli botani dari Inggris yang melakukan bikin garis Wallace itu. Ya, penelitian Prona dan nanti bisa dibaca di buku saya ya, kisah ini. Betul. Di apa jadinya dunia tanpa Indonesia. Kita akan coba ulas lagi ya nanti. Nah, dia datang ke Dobo. Dobo ini di wilayah Aru ya, Kepulauan Aru. Dia bilang di Dobo ada pemandangan yang sangat mengejutkan bagi saya. Dia bilang. Di situ orang-orang dari berbagai asal usul hidup berdampingan dengan damai. Di situ ada keturunan Papua, keturunan Maluku, keturunan Bugis, keturunan Cina, keturunan Jawa. Mereka bisa hidup berdampingan dengan damai. Padahal dia bilang di situ tidak ada hukum, tidak ada polisi, tidak ada jaksa, tapi tidak ada anarki, tidak saling menggorok leher. Dia bilang itu menimbulkan pertanyaan besar di negara-negara Eropa untuk tiba pada tertib seperti ini. Kita mengerahkan begitu banyak uang untuk menyewa hakim, polisi, bikin undang-undang. Barangkali dia bilang problem Inggris terlalu banyak aturan. Sedangkan di Dobo ini hidup rukun tidak ada aturan. Coba. Jadi kalau trust ada, bahkan di sana tidak ada polisi, tidak ada jaksa, tidak ada hakim, bahkan tidak ada undang-undang. Manusia punya di dasarnya masih punya compassion kan? Masih bekerja. Nah, Indonesia sekarang kan bukan kurang undang-undang. Indonesia tuh justru plus undang-undang. Seperti kata Tacitus, dia mengatakan the more corrupt the republic, the more numerous the law. Makin korup satu negara, makin banyak undang-undangnya. Tapi di dalam negara yang beradab dia bilang hukum itu berenang di dalam lautan etika. Sehingga kekurangan undang-undang selalu bisa ditutupi oleh ketebalan luasnya etik. Tapi dalam negara tidak beradab, berapapun undang-undang dibuat, itu tidak membuat tertib kan? Karena kemudian undang-undang tanpa etika selalu bisa dicari celahnya di mana untuk disiasati. Itulah persis yang terjadi di kita saat ini. Gitu. Kita berada di dalam satu negara di mana landasan rule of law, landasan rasa percaya itu lenyap dan itu sudah dekat sekali dengan jalan. Masing-masing semua orang sekarang mencari jalannya masing-masing. Kan bahkan kalau ada kasus-kasus sehari-hari kita juga mulai mengatakan kamu gak usah lapor ke otoritas pengaman lah nanti tambah rumit. Dan itu sebenarnya kenapa sekarang banyak pihak yang mulai mencari jalan pintas membuat pasukan pengamanannya masing-masing gitu. Kalau masing-masing dalam rangka perlindungan dirinya itu mulai membangun sistem pertahanannya masing-masing, ya artinya kan negara ini sudah hapus. Karena kata Weber kan sebenarnya negara adalah satu-satunya institusi yang memonopoli instrumen-instrumen kekerasan. Ketika instrumen-instrumen kekerasan itu dimiliki oleh banyak laskar-laskar whatever yang sekarang menjamur di mana-mana, dan itu akibatnya juga dunia bisnis kita juga kacau karena selalu direcoki oleh mereka. Sebenarnya kan negara ini sudah fail. Gitu. Cuma memang kita ini syukurnya Indonesia ini kegagalan negara itu masih bisa ditutupi oleh jahitan-jahitan sosial yang dirajut oleh peran-peran komunitas. Itu hebatnya Indonesia itu. Jadi kelemahan negara ini masih dikompensasikan oleh nilai-nilai gotong royong yang ada di jantung masyarakat. Sehingga tiba-tiba Harvard Human Flourishing Program menobatkan Indonesia itu negara yang paling flourishing di dunia. Jauh di atas Jepang dari Amerika di dalam hal membangun kesejahteraan yang universal, yang holistik, bukan hanya ekonomi ya, tapi kesejahteraan di sosial, kemudian emosional. Dan dia bilang, masyarakat Indonesia ini bukan masyarakat dengan sistem negara kesejahteraannya yang bagus, jaminan kesejahteraannya bagus. Tapi kalau terjadi berbagi di antara mereka, itu semata-mata karena nilai yang digemburkan di jantung-jantung komunitas oleh nilai agama dan lain itu masih ada gitu. Itu yang mengikat kita masih sedikit landasan saling percaya saat ini.
Kalau peranan daripada institusi-institusi, peran-peran masyarakat, organisasi keagamaan misalnya, atas dasar apa orang dari Papua sampai Aceh masih bisa bertaut? Ya, untunglah masih ada landasan namanya itu aliran vertikal gitu ya. Orang dari Papua sampai Aceh bisa menjadi Indonesia karena sama-sama tergabung dalam organisasi misalnya Muhammadiyah atau dalam PGI atau dengan Nahdlatul Ulama. Inilah yang secara vertikal menyambungkan orang dari upuk-upuk dalam satu integrasi nasional. Apakah sebetulnya secara kesejatian kita warga Indonesia sudah tidak lagi terlalu memerlukan apa yang namanya negara? Karena sebetulnya kita bisa hidup dari ya tadi trust bukan pada negara tetapi pada organisasi-organisasi lebih holistik tadi. Ya faktanya misalnya gini dalam kasus kesejahteraan ya, misalnya pendidikan. Berdasarkan pasal 31 itu kan setiap warga negara berhak atas pendidikan. Kalau berhak negara wajib memenuhi kebutuhan itu. Paling tidak untuk wajib belajar. Tapi faktanya sekarang apa yang terjadi? Sekolah mulai TK sampai perguruan tinggi lebih banyak sekolah swasta ketimbang sekolah negeri. Oke. Artinya kan peran komunitas ini jauh lebih berperan, berdeliver ketimbang negara. Nah, jadi kelemahan negara ini dikompensasikan oleh kekuatan masyarakat. Tapi yang saya takutkan kekuatan-kekuatan masyarakat yang menjadi penyangga kekuatan solidaritas masyarakat sekarang mulai ditarik-tarik ke dalam negara, power play negara, dengan iming-iming. Ada tambang lah kemarin, ada tambang dan lain-lain. Betul. Dan itu pemimpin agama secara tidak sadar tidak melihat di mana kekuatan dan posisi perannya dia di jantung bangsa Indonesia ini. Mestinya dia harus tetap berada di jantung masyarakat untuk mengendalikan, mengontrol jalannya negara. Karena kalau ormas-ormas agama sudah jadi bagian dari kaki tangan negara, maka tidak ada lagi landasan kritik dan kontrol terhadap negara. Karena sesama partai politik tidak ada landasan checks and balance di Indonesia ini. Satu-satunya lembaga kontrol itu dari kekuatan-kekuatan masyarakat. Dan tidak ada ceritanya demokrasi sehat kalau tidak ada semacam penyeimbang antara state dan society. Maka saya juga ingin mengatakan kekuatan kita tuh ada di dalam peran-peran komunitas. Jadi jangan sampai peran komunitas ini yang relatif sudah sehat tercemar karena juga menjadi bagian dari kaki tangan kekuasaan gitu. Prof, dalam Apa Jadinya Dunia Tanpa Indonesia, Prof mengatakan Indonesia ini bukan pinggiran sejarah. Apakah kalimat yang Profesor angkat itu bisa dikatakan bahwa Indonesia saat ini tengah berada di pinggiran sejarah, di sisi periferal? Iya, pertama gini ya, Indonesia ini sebenarnya kan negeri dengan banyak privilege, negeri dengan banyak karunia gitu. Kalau ekonom David Ricardo mengatakan setiap jengkal tanah di dunia ini Tuhan ngasih anugerahnya masing-masing. Oke. Bahkan orang di padang pasir pun ada kelebihan. Tapi masalahnya Indonesia itu anugerahnya tak bertepi. Itu kan beberapa chapter di buku saya bagian awal itu sudah jelas bahwa karunia ilahi yang dilimpahkan pada Indonesia itu kan luar biasa. Kita bukan hanya negara kepulauan terbesar di dunia ya, kita juga negara terbesar di dunia yang berada di zona tropis. Jadi di zona tropis negara terbesarnya Indonesia. Apa artinya hidup di zona tropis? Berarti hidup di zona tropis, posisi geografis kita benar-benar di tengah bumi. Karena dia benar-benar di tengah bumi, dan kita tuh sebagai takdir bangsa Indonesia itu mestinya betul-betul seperti penengah. Kalau dalam terminologi Muhammadiyahnya itu ahdi wasyahadah itu, darul ahdi wasyahadah itu, pemberi kesaksian gitu. Makanya Indonesia itu kan titik tengah antar samudra, antar benua, titik perjumpaan antara lempengan tektonik. Ya. Kita juga menjadi titik bertemunya berbagai peradaban dunia, titik lebur dari berbagai spesies dan populasi manusia. Gitu. Titik lebur dari banyak sebaran flora fauna gitu kan. Ya, dengan banyaklah anugerah. Nah, tapi masalahnya dulu, dan kita tahu ya, negeri yang banyak anugerah karunia kekayaan alamnya tidak otomatis menjadi negara yang makmur.
Kan ada tuh kutukan sumber daya alam. Bahkan dalam banyak kasus ada yang namanya resource curse. Iya, resource curse. Kekayaan sumber daya alam tuh melenakkan penduduknya jadi dikutuk. Dan kita sekarang mengalami kutukan itu. Iya. Nah, masalahnya gini. Dengan segala karunia sumber daya, nenek moyang kita dulu mampu menjadikan karunia alam itu tidak jadi kutukan, tapi sumber kegemilangan peradaban. Dan kita harus banyak belajar. Jadi misalnya dicontohkan di buku saya itu, kita tuh sering lupa negara di tanah air yang sama ini kan sudah diolah oleh berbagai macam kekuatan politik dan agama. Dan Indonesia itu pernah dicoba dengan atas nama kekuasaan Buddhisme Sriwijaya. Ya, Sriwijaya jadi imperium besar. Pengaruhnya itu mendunia. Meskipun tempat penaklukan tapi luar biasa advance. Dicoba Hindu, Majapahit bisa besar. Kemudian dicoba oleh Islam, mulai Pasai sampai Aceh juga besar. Itu yang memberi marwah kenapa Aceh confident itu, karena mereka pernah punya legacy sebagai satu kekuasaan yang luar biasa, bisa menyerang Malaka, Singapura dan lain-lain. Ya, jadi ini sudah terbukti di tanah air yang sama itu dulu berbagai kekuatan-kekuatan politik bisa merenda kejayaan. Dan jangan lupa sampai abad ke-17 sebenarnya Indonesia itu sebagai salah satu epicentrum inovasi dunia. Terutama pertama di bidang kemaritiman. Bahkan kalau kemaritiman tuh Indonesia jauh mulai di zaman es ketika masih menggigil orang di gua-gua. Entah gimana nenek moyang kita kan menyeberang. Dulu kan Kalimantan, Sumatera, Jawa itu satu daratan menyambung dengan Asia namanya Sundaland. Papua menyatu dengan Australia itu Sahuland. Tapi antara Papua dan Kalimantan itu ada Wallacea, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku. Dari dulu tidak pernah menyatu, tapi di zaman es mungkin dalam lautnya dangkal saja. Nah itu nenek moyang kita itu bisa menyeberang dari Kalimantan itu masuk ke Sulawesi, sampai ke Papua yang masih menyatu dengan Australia. Dan meninggalkan jejak-jejak peradaban loh di namanya rangkaian Gua Paros Mangrove di Sulawesi, betul. sekitar 100 km. Banyak rangkaian gua-gua di mana situ ada lukisan-lukisan batu, lukisan-lukisan gua yang tertua di dunia. Yang tertua tuh 51.200 tahun yang lalu. Nah, makanya saya bilang karena lukisannya tuh banyak, bukannya satu. Kalau di Eropa itu yang melukisnya itu namanya Neanderthal, bukan Homo sapiens. Tapi kan itu istimewa karena itu lukisan tertua yang dibuat oleh Homo sapiens di dunia itu ya di situ. Di sini di kita ini. Betul. Nah, kemudian di Timor dan di Papua di gua-guanya itu ada alat dari semacam batu untuk alat yang revolusioner pada zamannya untuk penangkapan ikan di laut dalam. Itu udah 50.000 tahun yang lalu. Dan ketika es mencair, kemudian dataran-dataran jadi selat-selat. Secara naluriah nenek moyang kita mulai mengembangkan teknologi kapal, perahu. Mulai antar pulau, lama-lama jam layarnya masih jauh. Menyeberang Samudra India sampai ke Madagaskar. Paling tidak sejak 4.000 tahun yang lalu. Ke Pasifik sampai ke Easter Island. Ini yang disebut dengan diaspora Austronesia yang mengembangkan budaya lebih dari separuh bumi. Makanya kata Wilhelm Solheim, arkeolog dari Amerika, sebenarnya Nusantara inilah the cradle of maritime culture, asal-usul budaya maritim dunia itu di Nusantara. Itu baru satu kasus ya. Iya. Maaf saya minum dulu. Kemudian setelah itu mengembangkan teknologi yang makin advance kan maritime. Misalnya di Jawa melahirkan kapal Jung atau Jong. Yang Jong Majapahit itu katanya begitu besar. Kemudian Pinisi di Sulawesi. Mereka bisa mengembangkan namanya sistem layar tanjak gitu. Yang bisa nangkap angin secara lebih efisien, sistem navigasi. Di bidang arsitektur, terutama arsitektur tahan gempa dan arsitektur candi. Yang disebut dengan aslar masonry. Aslar masonry ini bagaimana batu-batu yang dijadikan bahan untuk untuk Borobudur itu kan itu kan dibelah dalam presisi yang sangat tinggi
presisi sangat tinggi, disusun tanpa semen. Yang orang bilang kemampuan memotong batu dengan presisi itu hanya bisa kalau kita sudah mengenal sistem komputasional. Jadi gimana nenek moyang kita bisa melakukan itu ya. Sehingga dalam kesaksian Alfred Wallace kembali dia bilang gini, Jawa barangkali pulau tropik yang paling indah di muka bumi, dia bilang. Pulau ini pulau paling subur, paling produktif, paling padat penduduknya. Tapi juga pulau ini memberikan keyakinan bahwa rakyat di sini adalah rakyat yang aman, tentram, seperti juga layaknya bangsa-bangsa beradab di Eropa. Nah, dia bilang gini, Jawa adalah contoh yang baik buat para moralis dan para politisi, dia bilang, yang ingin percaya bahwa manusia bisa ditata kelola secara baik dengan segala kebaruan dan keragaman. Jadi bilang Jawa ini contoh bagi para moralis dan para politisi yang ingin mendapatkan bukti bahwa manusia bisa ditata kelola secara baik dengan segala keragaman dan kebaruannya. Dan dia bilang, lihat ini Candi Borobudur ini. Candi yang dibuat begitu megah, masif dengan stupa-stupa, patung-patung yang nyaris sama gitu. Dengan presi yang tinggi, dengan relief-relief yang begitu indah, yang kalau digabungkan secara total dia bilang panjangnya nyaris 3 mil. Panjang seluruhan reliefnya itu. Dan dia bilang, saya mulai membayangkan berapa banyak tenaga dan ahli yang dikerahkan untuk membuat relief-relief indah seperti ini yang hampir 3 mil. Dan kalau kita membandingkan itu, dia bilang, dengan berapa ahli yang harus dimobilisasi untuk itu, dia bilang piramida Mesir itu menjadi tidak ada artinya dibanding itu. Coba bayangkan. Jadi belum lagi kita bicara teknologi logam seperti untuk gamelan, untuk keris, farmakologi kayak jamu, sistem irigasi luar biasa. Jadi dengan kata lain apa? Nenek moyang kita tidak terjebak dalam resource curse. Mereka terbukti bisa mengembangkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi cara mengembangkan teknologi itu terkait secara organik dengan kebutuhan hidupnya. Nelayan-nelayan yang ingin jam layarnya lebih cepat di lautan, mulai berpikir gimana mengembangkan sistem layar yang efisien. Para petaninya mengembangkan sistem pranata mangsa untuk lihat kapan mulai menanam, sistem irigasi kayak subak. Jadi ilmu terkait betul dengan kebutuhan rakyat sehari-hari. Nah, tapi mereka juga bisa mengembangkan sistem kekuasaan dengan tata kelola yang sangat advance. Yang kemudian tadi dijadikan bisa jadi contoh moral untuk politisi-politisi Eropa. Benar, coba. Kita harus belajar, apa sih Sriwijaya? Apa sih hebatnya Aceh Darussalam? Kemampuan yang kita sebut sekarang sebagai entrepreneurial government. Government yang punya daya-daya kewirausahaan, entrepreneurship. Apa sih arti entrepreneurship itu sejatinya? Itu dari bahasa Prancis. Nama aslinya itu entrepreneurship itu kemampuan untuk mengubah sesuatu yang berlimpah atau tidak berfungsi menjadi sesuatu yang fungsional. Itu namanya entrepreneur. Lihat kasus Sriwijaya itu. Sriwijaya itu kan kerajaan namanya Thalassocracy, kerajaan maritim. Makanya jejak-jejaknya tidak terlalu banyak ditemukan karena mereka lebih di maritim. Nah, pusat lalu lintas terhebat itu kan Selat Malaka. Tapi di sana gangguannya luar biasa karena banyak perompak-perompak. Betul. Anda tahu kan ada film Caribbean Pirate. Pirate of the Caribbean. Iya, tapi sebenarnya yang benar itu Pirate of Malaka. Karena paling ramai dari seluruh lalu lintasnya di Malaka. Nah, jadi Sriwijaya bagaimana ini? Jadi seperti mungkin negara sekarang kita menghadapi banyak preman di lautan. Tapi dengan kecanggihan tata kelola dan trust building yang bagus, Sriwijaya bisa mengubah perompak-perompak di lautan itu jadi polisi. Polisi Selat Malaka. Maka Selat Malaka yang tadinya dengan penuh dengan ancaman, jadi lalu lintas yang sangat aman. Itu yang saya sebut kemampuan untuk mengubah sesuatu yang bahkan pengganggu menjadi sesuatu yang fungsional. Lihat Aceh. Gimana Aceh? Aceh itu kan kalau kita sekarang bicara emansipasi perempuan, ada Malahayati di sana. Kita tahu bahwa Laksamana pertama perempuan di dunia itu bahkan dari Aceh, Malahayati. Tapi apa yang membuat Aceh dan Malahayati terus bisa kita jadikan belajar untuk tata kelola yang benar? Kemampuan mengubah sesuatu yang tadinya idle, tidak berfungsi jadi fungsional. Yaitu apa?
Malayat itu kan merekrut pasukannya itu pasukan janda. Iya, kayak Inung Balai gitu. Inung Balai itu kan pasukan janda-janda bekas pahlawan-pahlawan yang sudah meninggal, yang mungkin dengan standar masyarakatnya mungkin dianggap dengan sebelah mata atau apa, dia jadikan jadi pasukan. Dia menyerang Singapura. Ya, dan dia juga bahkan menantang duel. Saya tidak salah, Cornelis de Houtman juga dia nantang duel Cornelis de Houtman ya. Jadi artinya sesuatu yang kita lihat mungkin tidak ada gunanya, dia ubah menjadi satu kekuatan. Nah, inilah prinsip pertama dari satu tata kelola yang benar. Bukan selagi bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu. Selagi kita ini ya banyak, kenapa kita harus efisien, harus hemat gitu. Makanya kita kan banyak waste. Misalnya sawit, memang perkebunan sawit kita terluas gitu di dunia. Tapi dari sawit kita cuma nilai kan kalah sama Malaysia juga. Nah, itu kita cuma ngambil apa dari sawit? Misalnya CPO-nya. Padahal sawit itu seluruh turunannya itu bisa diolah jadi etanol, bisa jadi kosmetik dan lain. Jadi kita banyak waste. Karena tidak punya daya-daya entrepreneurial government itu. Jadi kita banyak waste. Prof, sejak kapan sebetulnya Indonesia melupakan bahwa dirinya pernah menjadi satu pemerintahan yang efisien, yang bagus, kemudian menjadi sumber moralitas, acuan yang bisa diacu oleh orang-orang Eropa? Sejak kapan sih? Apa sejak kita merdeka? Oke, pertama tadi acuan moral itu gini ya. Kita kan sekarang kalau ingin bicara negara dengan acuan moral kan Jepang gitu ya, Jepang. Tapi pernah nggak kita punya imajinasi bahwa di kita pun abad 8 sampai abad ke-18 kalau ada kehilangan barang apapun di tempat lain itu aman. Tadi saya katakan kenapa Wallace mengatakan ini Jawa ini contoh bagi orang moralis dan politisi yang ingin yakin bahwa manusia itu bisa dikelola secara benar itu di Jawa. Jadi kita pernah punya episode di dalam perjalanan hidup itu. Nah, kenapa kita tiba-tiba sekarang seperti ini? Itu akibat memang dibuka oleh akibat kolonialisme dan dilanjutkan oleh rejim-rejim pasca kolonial kan gitu. Nah, kolonialisme itu datang kan kemudian apalagi sejak POC dan dilanjutkan oleh tanam paksa. Terutama di bawah sistem tanam paksa kita kan tahu bahwa tuan-tuan kolonial ini yang menentukan komoditi apa yang harus ditanam. Dia yang menentukan wilayah mana yang harus ditanami. Marketnya mereka yang menentukan. Teknologinya sudah di-provide oleh kolonial. Sehingga bangsa kita cuma jadi kuli. Disitulah Bung Karno bilang bangsa kita bukannya bangsa kuli, tapi kuli di antara bangsa-bangsa. Habis itu, ya aktivitas ekonomi, aktivitas sains teknologi terputus dari ikatan-ikatan organik dengan kehidupan masyarakatnya. Karena sains teknologi hanya dimiliki oleh tuan-tuan kolonial, kita cuma tukang. Akibatnya dulu eksplorasi sains yang tadinya tumbuh organik sebagai kebutuhan merespon tantangan sehari-hari rakyat, sekarang terputus. Dan itu bablasnya sampai hari ini. Banyak kampus-kampus kita. Kan jumlah kampus Indonesia lebih banyak di kampus di Cina. Tapi kampus-kampus kita tidak terhubung langsung dengan kebutuhan buatan real masyarakat. Paling kepentingannya paling tinggi itu Scopus gitu. Tapi misalnya lulusan IPB apakah punya keterpautan serius dengan usaha memajukan pertaniannya? Belum tentu juga. Lulusan-lulusan teknologi dari ITB misalnya teknologi yang berkaitan dengan kemaritiman apakah terpaut? Itu juga tidak. Inilah yang menurut saya harus jadi bahan ingatan ulang. Kita terus memutus ya. Harus memutus warisan mentalitas kolonial ini ya, melahirkan satu benar-benar jiwa merdeka. Makanya kalau kata Bung Karno atau terutama Ki Hajar Dewantara, sebenarnya yang harus kita lakukan tuh belajar merdeka. Kita sudah merdeka secara deklaratif ya, tapi sebenarnya kita belum sepenuhnya merdeka. Mentalitas kita masih mentalitas kolonial, sehingga seringkali kita ini terlalu namanya itu mengembangkan dua mentalitas. Kita itu suka meniru bangsa lain atau tunduk mudah pada kepentingan lain, atau kita menjaga citra supaya hebat di mata dunia tapi menindas ke dalam gitu. Nah, itulah yang harus kita akhiri. Prof, Presiden saat ini Pak Prabowo Subianto kan gemar tuh bilang kita bangsa besar, kita bangsa hebat. Sebetulnya menurut Prof, apa kriteria kebesaran yang paling katakan saja paling sejati ya? Apakah itu pada martabat, pada ilmu, atau pada kekuatan politik kita?
Iya, jadi klaim itu jangan berhenti sebagai pepesan kosong kan. Iya. Klaim itu harus didukung oleh fakta-fakta yang bisa terukur. Apa yang membuat kita merasa bangsa hebat? Memang legacy kita punya ya, jadi seperti diuraikan. Tapi masalahnya kan legacy itu harus jadi living legacy. Iya. Bagaimana kehebatan para pendiri bangsa di masa lalu, misalnya warisan. Lihatlah misalnya warisan dari Deklarasi Juanda kan luar biasa, betul, mengubah hukum laut internasional, menciptakan konsepsi negara kepulauan, dan gara-gara UNCLOS wilayah Indonesia naik 500%. Gitu. Oke. Tapi kan faktanya sekarang lautan kita tidak dijarah orang ya. Dijarah orang. Jadi legacy ini tidak jadi living legacy karena kita tidak mampu merawat warisan-warisan itu. Nah, kalau kita ingin benar-benar menunjukkan kita itu bangsa hebat, paling tidak kita harus melihat bagaimana cara mekanisme peradaban itu berkembang. Yeah. Peradaban itu kan dua lapis, ada lapis dalam, lapis jiwa namanya, ada aspek mental, spiritual, karakter. Intinya pada kualitas dan mutu manusianya ini. Kualitas dan karakter manusianya ini yang jadi ukuran pertama dari aspek, kita sebut saja aspek batin, aspek jiwa, aspek nilai dari bangsa ini. Jadi misalnya kita lihat aja sekarang kualitas manusia Indonesia dari literasi indeksnya, indeks inovasinya, indeks pembangunan manusianya. Kan tidak ada yang bisa membanggakan. Bahkan dari visa misalnya, dari standar visa, kita termasuk bahkan negara di Asia Tenggara pun sangat tercecer, jauh di bawah Vietnam dan lain-lain. Dari aspek karakternya, kita lihat bagaimana kerusakan-kerusakan moral yang bisa terlihat dari penyalahgunaan kekuasaan, korupsi merajalela, nah, kemudian ketidakpatutan menempatkan sesuatu. Jadi bagaimana kita rusak dari aspek etika kan masif ya. Nah, kedua dari aspek tata kelola, apa rule of law berjalan atau tidak. Apakah equal participation, equal right itu dijamin atau tidak. Jangan demokrasi itu di atas kertas semua warga negara berhak dipilih dan memilih. Gitu. Tapi dalam implementasinya tidak semua orang. Betul. Karena mahal. Karena biaya politik begitu mahal. Banyak ukuran tentang seberapa inklusif tata kelola politik dan kelembagaan kita bisa dilihat. Pelayanan publik kita bagaimana indeksnya. Sudah terbukti atau tidak, unggul atau tidak. Pelayanan just in time, kalau ngurus sesuatu tuh bisa diukur berapa hari orang dapat menyelesaikan. Itu kan semua bisa diukur. Yang berikutnya dilihat dari tata sejahtera. Nah, kita harus bedakan antara rich country dengan prosper country. Negara kaya dengan negara makmur. Suatu negara boleh jadi kaya karena satu dua sumber daya alam. Tapi kalau kita hanya mengandalkan sumber daya alam ekstraktif, kan cuma segelintir orang yang punya konsesi hutan, konsesi tambang. Betul. Jadi pasti kesenjangan itu lebar. Kalau ingin makmur kan dari bahasa Arab, rame, artinya yang terlibat dalam aktivitas dan kemakmuran itu luas. Maka sumber daya alam itu harus diolah dengan inovasi teknologi. Jadi kita harus berinput dari ekonomi ekstraktif menuju ekonomi pengetahuan, ekonomi inovatif. Sehingga rantai nilai dan nilai tambahnya bertambah, sehingga memungkinkan mobilitas vertikal yang luas dan inklusif. Nah, kita kalau lihat dari 3 indikator ini, di mana unggulnya kita? Nah, memang keunggulan-keunggulan itu ada, bukan berarti tidak punya. Tadi saya katakan, kita sebenarnya punya modal sosial, terutama di aspek tata nilai budaya itu. Komunitas kita relatif masih waras, masih sehat. Kalau saja komunitas kita relatif tidak sehat, mungkin negara ini sudah tidak ada topangan tata kelola, tidak ada topangan sejahtera, tidak ada topangan tata budaya gitu ya, ambruk. Nah, untung ya keambrukan ini tertahan oleh adanya simbol-simbol yang dikembangkan oleh komunitas itu. Prof, dalam buku Prof yang mutakhir, apa jadinya dunia tanpa Indonesia, Prof kan memberi paling tidak 22 simpul ya. Ya. Dari ke-22 simpul itu mana yang masih atau yang bisa diprioritaskan untuk menjadi apalah namanya keunggulan nasional atau program nasional? Nah, jadi ini juga sebagai sesuatu yang cermin bagi kita. Sebenarnya yang menakjubkan dari seluruh fenomena itu adalah fenomena bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu ajaib, seperti kata Jerome Samuel, karena bukan bahasa yang berasal dari pusat kekuasaan, bukan berasal dari kelompok dominan, dan bukan bahasa kolonial.
bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu gitu kan. Yang waktu Kongres Pemuda 28 itu penutur bahasa Jawa itu sudah 70 juta. Penutur asli bahasa Melayu di Kalimantan, Sumatera baru 2 juta gitu. Tapi para pemuda kita kan memilih bahasa Melayu ketimbang bahasa Jawa. Itu menurut saya banyak hal yang harus kita pelajari. Kalau Sumpah Pemuda terjadi hari ini, Jawa lah. Tapi percaya gak kalau Jawa waktu itu yang dipilih sebagai bahasa persatuan, belum tentu bahasa Jawa diterima oleh semua. Ya, orang Sunda nggak menerima komunitas. Ya. Tapi bahasa Melayu itu diterima karena bukan bahasa yang dominan, bukan bahasa kekuasaan, sehingga orang menerimanya dengan nyaman, merasa tidak diintimidasi, tidak ada teror, tidak ada dominasi, struktur dominasi. Betul-betul dikembangkan secara partisipatif dan dikembangkan oleh berbagai agensi keragaman keindonesiaan. Saya di situ lukiskan, dan mungkin ini buku yang pertama mengelaborasi agensi-agensi yang bertaut di dalam membangun bahasa Indonesia, dan kan bahasa menunjukkan bangsa gitu. Kalau kita lihat bangsa sejatinya, lihat bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu kan pertama tadinya memang dari rumpun bahasa Austronesia ya. Nah, kemudian ada namanya Melayu Polinesia. Dari Melayu Polinesia itu kemudian melahirkan Melayu kuno. Pertama ini kayak yang dikembangkan pertama-tama oleh Kerajaan Buddha Sriwijaya. Ketika Sriwijaya berkuasa, lalu kemudian di kota-kota pesisir bahasa Melayu ini dikembangkan. Dan Sriwijaya mulai mengadopsi aksara Pallawa dari India untuk menuliskan. Yang tadinya untuk masa yang panjang kan lisan semua. Nah itu ketika Islam masuk, mulai dari Pasai, Aceh, Malaka, Johor, Riau, itu masa ketika bahasa Indonesia mengalami pengajaan luar biasa karena kita mengambil kosakata dari Persia, dari Arab, dari Turki. Kemudian orang-orang di Pasai juga mulai mengadopsi tulisan Arab yang disebut nanti sebagai Jawi itu, dan kosakata dari Arab, Persia, termasuk kata dewan misalnya dari Persia yang tanya Dewan Sastra jadi Dewan Perwakilan Rakyat dan lain-lain. Melahirkan karya-karya Melayu tinggi seperti Hamzah Fansuri dan lain-lain. Nuruddin Araniri juga. Aranuri. Dengan itu bahasa Melayu mulai jadi bahasa tinggi, dan setelah itu dikembangkan lagi oleh Malaka, tapi ujungnya tuh di Riau, di Pulau Penyengat dengan Raja Ali Haji itu, Gurindam 12, di mana struktur bahasa Melayu sudah lebih secara gramatik lebih teratur gitu. Dan ketika kemudian misi pertama ketika Portugis datang, meskipun pendek, tapi meninggalkan jejak dalam bahasa Indonesia itu penggunaan Latin script. Aksara Latin ini pertama terpapar oleh Portugis. Setelah itu ketika misi Kristen datang di Asia, Bible antara lain pertama-tama diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan misi Kristen tuh bikin sekolah-sekolah Melayu sampai ke timur, ke Pulau Rote, ke Papua. Dan itu menjelaskan kenapa orang Papua yang terpelajar itu rata-rata bahasa Melayunya atau Indonesia jauh lebih baik ketimbang rata-rata pedalaman Jawa dan Sunda. Karena mereka bahasa Melayunya langsung dari bahasa Mazmurnya itu. Mazmur. Jadi belajar bahasa Indonesia sekaligus bahasa puisinya kitab mereka lah gitu. Nah setelah itu ketika Belanda ingin mengembangkan administrasi kolonial, Belanda itu kan kikir ya, bahasa Belandanya boleh untuk elit kan, tidak beda dengan Inggris kan. Nah sedangkan untuk rakyat biasa dibiarkan dalam bahasa daerah masing-masing. Tapi untuk kepentingan administrasi kan dia harus memilih mana yang dipromosikan. Dia lihat kalau Jawa ini bahaya ini kalau dipromosikan karena ikatan dengan penuturnya itu dalam sekali dan jumlah penutur aslinya kan banyak, sekitar 70 jutaan. Itu bahaya gitu. Kalau dipromosikan bisa jadi kekuatan emosional yang meledak. Dia kan Melayu nih, Melayu ini udah lama jadi lingua franca, tapi juga penutur aslinya masih terbatas. Mulailah dia mengembangkan Melayu dengan berbasis pada Melayu Riau itu. Nanti disempurnakan dengan ejaan Pan-Ofusion. Ya. Nah, setelah itu kita tahu ketika muncul orang-orang melek huruf di pesisir abad ke-19, nah pertama-tama kan muncul pers kulit putih namanya, pers putih. Tapi kan tidak semua orang membaca pers dalam bahasa Belanda. Nah, orang-orang Tionghoa dengan modal yang relatif jauh lebih baik ketimbang rata-rata pribumi. Ada peluang bisnis gitu. Di kota pesisir banyak orang melek huruf tidak menguasai bahasa Belanda. Maka mulailah kembangkan industri dan percetakan Melayu Tionghoa kan. Termasuk komik-komik, termasuk
koran jadi surat kabar. Hampir semua jurnalis-jurnalis awal kita, apa itu misalnya Tirto Adi Suryo, itu pernah magang dulu di industri pers Cina ini. Di Slompret Betawi, Pemberita Betawi. Karena mereka yang punya kapital lebih awal untuk mengembangkan itu. Jadi komunitas Tionghoa juga mengembangkan apa disebut dengan pers, dan itu cikal bakal pengembangan Melayu pasar istilahnya itu. Yang nanti cikal bakal pers modern itu. Nah setelah itu kita datang ke Sumba Pemuda kan. Dan ini heroik juga, karena waktu 26 itu kan ketika membicarakan bahasa apa yang harus kita jadikan untuk imajinasi bangsa baru, itu Tabrani yang punya lompatan imajinasi besar. Dia bilang bahasa nasional kita sebaiknya jangan berasal dari bahasa Jawa yang terlalu rumit dan hierarkis, dari bahasa Melayu yang lebih egaliter. Tapi dia bilang namanya jangan bahasa Melayu, karena tidak akan diterima oleh suku-suku bangsa lain. Namanya bahasa Indonesia. Kata Yamin, kan tidak ada bahasa Indonesia. Kata Tabrani, kalau tidak ada, adakan. Itu kan revolusioner sekali berpikirnya itu. Out of the box. Iya, barulah tanggal 28 memang tahun 28. Disepakati kongresnya menggunakan bahasa Indonesia dan mendapatkan momentum di zaman Jepang. Karena Jepang kan anti penggunaan bahasa Belanda, tapi mengajarkan bahasa Jepang kan perlu waktu. Maka dia kasih kesempatan bahasa Indonesia untuk jadi bahasa administrasi dan pengantar di sekolah. Itulah yang membuat kenapa bahasa Indonesia itu agensinya banyak, ownership-nya luas, tidak ada orang yang merasa terintimidasi, tidak ada struktur dominatif. Mestinya itu di semangatnya gotong royong ada, semuanya partisipatif, tidak ditakar dari urusan mayoritas minoritas. Harusnya kita banyak bercermin. Kalau saya tanya, apa prestasi keindonesiaan paling hebat setelah merdeka? Kemampuan kita melahirkan bahasa Indonesia. Tidak banyak negara di dunia yang bisa melahirkan bahasa nasional baru sepowerful bahasa Indonesia. Sampai orang Malaysia pun sekarang kan itu iri itu. Mereka tidak mampu menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa nasionalnya. Tapi kita bahasa nasional luar biasa di dalam kehadiran lebih dari 718 bahasa-bahasa daerah. Bahasa Indonesia jadi perajut keragaman Indonesia. Harusnya begitu cara kita mengembangkan bangsa ini. Pancasila ini kan sering juga dijadikan untuk menghakimi. Saya Pancasila, Anda anti Pancasila, misalnya begitu. Sebetulnya apa yang paling berbahaya bagi Pancasila? Apakah pengosongan makna atau justru instrumentalisasi yang terjadi pada Pancasila? Iya, jadi Pancasila itu kan satu common ground, satu titik temu. Oleh karena itu, jangan ada usaha-usaha untuk memonopoli merasa dirinya paling menguasai Pancasila. Mestinya kan kalau Pancasila itu harus jadi hasanah bersama, way of life bersama. Jangan ada usaha untuk memonopoli seolah-olah Pancasila itu ownership-nya milik kami dan lain-lain. Dengan begitu sebenarnya kita sudah menghancurkan Pancasila gitu. Dan jangan coba-coba menturkan Pancasila dengan agama. Karena sebenarnya Pancasila itu adalah dihidupi, dirahimi oleh berbagai nilai-nilai universal agama-agama. Jadi sebenarnya, dan sebenarnya gini, berpancasila itu tidak harus formalistik dan tidak perlu terlalu obsesif dengan klaim-klaimnya gitu. Kalau orang-orang beragama itu masing-masing ya tegak lurus dengan ajaran moral agamanya masing-masing, tanpa disebut emblem Pancasila pun, dia otomatis sudah menjalankan Pancasila itu. Gitu. Jadi kan Pancasila itu sebenarnya semacam alat ukur untuk melihat apakah komunitas agama itu menjalankan nilai universal agamanya atau tidak. Itu bisa terlihat apakah Pancasilanya itu dijalankan nggak dalam kehidupan publiknya. Nah, dan ini yang pesan moral yang harus kita perhatikan itu. Biasanya terutama di sila pertama ini, karena itu juga ujian. Itu sila yang sangat penting, tapi juga bisa misleading. Bunyi sila pertama itu kan ketuhanan. Dan di dalam bahasa Indonesia, fungsi awalan dan akhiran ke-an, kalau dihubungkan dengan kata benda, punya fungsi pembentuk kata sifat. Contoh ibu kan kata benda. Keibuan berarti seseorang yang menunjukkan sifat ibu. Emas itu kata benda. Kemasan sesuatu yang menunjukkan sifat nilai emas. Tuhan sifat Tuhan. Tuhan itu kata benda. Kalau ketuhanan berarti sesuatu yang menunjukkan sifat-sifat Tuhan. Jadi sebenarnya kalau soal Tuhannya apa,
itu bukan wilayah negara, itu wilayah rumah tangga keyakinan agama masing-masing. Silakan aja pilih tuannya mau Allah, kita nggak usah berdebat itu, karena sampai kapanpun tidak akan bisa. Silakan, itu urusan rumah tangga penting. Apapun nama Tuhan kamu itu, mau Allah, Elohim, Yahweh, rendahin. Yang penting dalam kehidupan publiknya itu memijarkan sifat-sifat ilahi atau tidak. Ini kan sama dengan pesan hadis takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Tuhan. Sekarang di Indonesia tuh banyak orang mengaku bertuhan, tapi dalam kehidupan publiknya tidak menjalankan nilai-nilai ketuhanan itu. Coba, Indonesia adalah negara dengan jumlah rumah ibadah terbanyak di dunia. Minat hajinya juga terbanyak di dunia. Tapi orang juga mungkin bisa datang, korupsinya merajalela luar biasa. Artinya kita terlalu banyak menyebut Tuhan tapi tidak mengekspresikan nilai-nilai ketuhanan. Itu dah yang harus. Dan muncul pertanyaan, Pak, kalau Skandinavia katanya kan ateis, tapi di sana penjara-penjara kosong dan orang hidup damai sejahtera. Apakah berarti kita tidak harus bertuhan? Saya bilang masalahnya bukan soal bertuhan atau tidak bertuhan. Masalahnya orang Skandinavia meskipun mengaku tidak bertuhan, tapi mereka menjalankan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan. Kita mengaku bertuhan tapi tidak menjalankan nilai-nilai itu. Banyak kan koruptor itu datang dari semua agama ini. Betul. Di Indonesia ini agama apapun kan paling taat gitu. Dan ada wakil-wakil koruptornya ya? Iya, ada wakil-wakilnya. Jadi sehingga tidak ada yang punya excuse bahwa agama kami itu paling bersih. Enggak, udah terbukti semua. Jadi karena itu akarnya, ketuhanan itu akarnya, akar moralitas kita. Kalau itunya nggak benar, maka buahnya keadilan itu juga tidak akan sama. Dan saya mengatakan Pancasila itu dimulai dari hal yang abstrak. Mulai dari akarnya ketuhanan, kemanusiaan, pohon buahnya itu nanti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pucuk-pucuk dan pohon ini memang mengirimkan makanan dan olahan ke akar, tapi akar juga mengirimkan. Jadi selalu lintas. Jadi, tapi gini masalahnya, manusia itu, ya, manusia kan hidup di dalam kenyataan konkret. Kalau ketuhanan dan manusia agak abstrak. Tapi manusia hidup dalam kenyataan konkret, perlu makan, perlu minum, sandang, pangan. Kalau kebutuhan-kebutuhan yang nyata ini tidak segera dipenuhi, akan melahirkan mekanisme defensif, yaitu dia menggantung pada sesuatu yang abstrak untuk pertahanan dirinya. Nah, itulah sebenarnya kenapa elemen-elemen ekstremisme agama itu sebagai kritik sosial bahwa kita tidak menyelesaikan keadilan. Padahal keadilan tidak bisa ditunda. Orang lapar tidak bisa ditunda, orang haus tidak bisa ditunda. Mungkin kalau Tuhan Maha Pengasih, Maha Pemaaf. Tapi kalau orang lapar mati. Maka sebenarnya kalau kita tidak bisa menyelesaikan hal yang konkret dalam keadilan, kesejahteraan, hidup bersama, akan selalu ada orang yang tergoda untuk mengganggu mekanisme pertahanan diri lewat jalur-jalur ekstremisme. Makanya ekstremisme jangan dilihat dari segi hanya dimensi agama alone gitu, tapi itu harus dilihat itu adalah semacam mekanisme pertahanan diri ketika dalam dunia kehidupan orang kalah, tersisihkan, termarginalkan. Saya kira itu. Oke. Terima kasih, Prof. Sobat Madilog, bangsa ini tidak kekurangan pidato tentang persatuan. Yang langka adalah keberanian untuk adil. Karena ketidakadilan selalu punya bakat mengubah perbedaan biasa menjadi amarah politik, lalu amarah politik itu berubah jadi patahan bangsa. Kalau kita ingin Indonesia tetap ada, maka Indonesia harus terasa sebagai rumah. Bukan hanya di peta, tetapi diisi perut, dirasa aman, dan dirasa dihormati. Madilog mengajarkan satu hal yang sering dilupakan. Masalah kebangsaan bukan semata soal slogan. Bukan semata soal slogan. Ia soal kenyataan material yang dirasakan rakyat. Dialektika konflik yang harus diurai dengan kepala dingin dan logika yang menolak kebohongan. Sebab kebohongan yang dipelihara negara selalu berakhir sebagai bencana sosial. Dan sebagai pengingat moral, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Di Republik ini, pertanyaannya tinggal satu, siapa yang sungguh merasa bertanggung jawab dan siapa yang hanya ingin berkuasa. Terima kasih sudah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hatur pisan. Barakallahu.